Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that everybody okay. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Yeah, today is the second meeting of discussing degrees of comparison. Hari ini pertemuan kedua yang membahas tentang perbandingan atau membandingkan orang, membandingkan benda dan sebagainya. Today I will present you this explanation through PowerPoint. So please pay attention on what I will explain here. Slide by slide. If you have difficulties, you can ask questions through WhatsApp group or you can give comment on this video. Jadi silahkan simak. Saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint slide by slide. Silahkan diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa menghubungi lewat nomor WhatsApp seperti biasanya, lewat grup bisa juga, atau kalian bisa komentar di video ini. Silahkan diperhatikan baik-baik. Hari ini adalah pertemuan kedua setelah beberapa waktu lalu kita bahas tentang perbandingan, membandingkan benda, orang, dan sebagainya. I will remind you what we have discussed last week through this presentation. Saya akan menjelaskan sedikit mengulas sedikit yang sudah kalian dapatkan minggu kemarin tentang degrees of comparison atau perbandingan. Hari ini sebenarnya tugas kita adalah menyelesaikan tentang perbandingan, kemudian nanti akan menyatakan tentang superlatif. We talk about adjectives. Kita di sini ngomongin dulu tentang adjective, kata sifat. Ini sebenarnya yang sudah kita bicarakan minggu kemarin, and I will give it in short. Saya ulas saja sedikit. Jadi minggu kemarin kita sudah bisa membuat kalimat semacam Rod is taller than Maggie. Taller, dari mana datangnya taller? Berasal dari kata tall plus er. Ini menyatakan Rod lebih tinggi daripada Maggie. Actually we have rules in arranging sentences using this comparative degree. Ini yang minggu kemarin sudah kita diskusikan sebenarnya, walaupun ada beberapa hal yang saya menyampaikannya tidak dengan cara yang seperti ini, but we have different way of explanation. And today I just review again in different way of my explanation. Jadi ini cara saya menjelaskan dengan agak berbeda dari yang minggu kemarin. Jadi ini mengulas yang minggu kemarin. Jadi untuk membandingkan itu ada beberapa cara, ada beberapa aturan. Ini yang pertama itu cukup menambahkan er-nya dengan kata than di belakangnya ini seperti ini, menambahkan er saja untuk menyatakan with taller, tinggi menjadi lebih tinggi, tinggal menambahkan er di belakangnya. The second one, here is the example that I give you last week. Ini yang sudah saya berikan minggu kemarin, contoh-contohnya ini. What about the second rule? Here, if a word or the adjectives end with y, so we should change y into I. Jadi kalau kata itu berakhiran dengan y, maka y-nya nanti kita rubah menjadi r. Ini sebenarnya minggu kemarin juga sudah saya berikan. Here is the example: lazy to lazier. Homer is lazier than Lisa. Ini yang ada di buku paket. Nah, contohnya kata heavier. Kemarin kita temukan kata heavy, and it becomes heavier. Now the third point is a short word with the construction consonant vowel consonant. Jadi ini contoh kata yang pendek dan hanya terdiri dari konsonan kemudian
vokal dan konsonan. Contohnya kata fat ini konsonan, A ini adalah vowel, dan T ini adalah konsonan. Gitu. Ini kan dibaca cepat fat. So for the similar word like this, you have to add double letter at the end. Jadi contohnya fat menjadi fatter, double T. Okay, don't forget to put then after that. Ya, jangan lupa ya then-nya. Ini kata. Oke, nanti ada kata yang lainnya selain fat. Oke, coba nanti kita temukan kata apa. Oke, ternyata contohnya kata big. Ya, big menjadi bigger. Kemarin juga sudah kita diskusikan. Oke, nah here is what we are going to discuss today. Inilah yang aturan yang keempat ini yang akan kita bicarakan hari ini. Okay, if last week you have understand about how to compare two objects or two things, people, kalau kemarin kita sudah mendiskusikan kata yang hanya satu suku kata, one syllable, but today we have to discuss it, the adjective with two or more syllables. Oke, jadi kata sifat yang terdiri dari dua atau lebih suku kata. You know suku kata is how to pronounce the word. For example, this one, beautiful. Okay, I can say beautiful, beautiful. The word has 3 syllables. Kata beautiful mempunyai 3 suku kata. Jadi bagaimana dengan kata yang seperti ini? Untuk membandingkan, mengatakan lebih dan digunakan kata yang bersuku kata 2 atau lebih, maka kita hanya menambahkan kata more di depan adjektif tersebut. Jangan lupa then ditaruh di belakangnya seperti halnya yang menggunakan er, karena ini untuk membandingkan. So here is the example, the word beautiful. So kata beautiful kalau kita membandingkan, maka kita bisa mengatakan more beautiful than. Here is the example, Maggie is more beautiful than birds. Yes, of course ini ada yang salah ini. Maggie lebih cantik daripada Pak Burns kan ya. Ya pastilah Maggie ini cewek. Okay, beautiful. Can you find other words that consist of 2 or more syllables? Bisa menemukan kata lain selain kata beautiful yang memiliki 2 atau lebih suku kata? Coba cari kata. Nah, here is the example. These examples can be found in your textbook at home. Nah, ini kata-kata ini sebenarnya ada di buku paket kalian. Look at the context of these utterances. I got 19 in English and 65 in history. For me, English is easier than history. Nah, ini dia. English is easier than history. Easy. Ini termasuk yang cukup ditambahkan er. But the word difficult, it consists of 3 syllables. So it should be add with the word more before the word difficult. Jadi kata difficult itu 3 suku kata, maka untuk mengatakan lebih, maka ditambahkan kata more di depannya. History is more difficult than English. History is more difficult than English. Sejarah itu lebih susah daripada bahasa Inggris. What about the second one? This pencil case. Okay, let me read from the beginning. I bought this beautiful pencil case for just 15,000 rupiah and this very simple plastic purse for 20,000 rupiah. Fine, isn't it? The pencil case is more beautiful, but it's cheaper. You know cheaper? Cheaper is lebih murah. But the purse is simpler, but it's more expensive. Nah, ini dia.
more expensive. Dompetnya itu lebih sederhana tapi lebih mahal. Ada more beautiful, more difficult, more expensive. Okay, this is about rose. I like roses. They are more beautiful than other flowers. More beautiful lebih cantik. Okay, let's sit on the bench under tree. I think it's more comfortable. I think it's more comfortable than. It's shady and cool. Comfortable, nyaman. Comfortable. Okay, it's more than 3, I think. So we should add more before the word comfortable to compare with others. Okay, more interesting. I saw Martin Kondang on TV last night. I think the book is more interesting than the film. More interesting. More diligent. Okay, you can read by yourself. Okay, you can read it on your notebook at home. Okay, so what do you think about the blank space here, the missing word? Nah, jadi tadi ini sebenarnya kata-kata yang diucapkan di gambar sebelumnya itu, for Marcus, English is more difficult than history. Tasya is saying that pencil case is more expensive than purse, but the purse is, okay, what do you think about the blank space here? Okay, kira-kira apa isinya? Okay, what about the next one? Ini sebenarnya ada di, okay, kalimat tadi yang di sini. Okay, mirip. Okay, but let's go to a different part of this presentation. Okay, just let's check us the missing word. Okay, yes, here is the example, and here is number 2, more expensive, and then more beautiful. Okay, one skin's more beautiful, more comfortable, more interesting, and more diligent. Okay, you just take it from the previous slide of this presentation. Okay, so what is the conclusions of our discussions before? Okay, jadi kesimpulannya apa? Yang tadi bagian akhir, actually this is the 5th rule of decrease comparison. Jadi membandingkan kalau dengan kata yang lebih dari 3 suku kata, kesimpulannya apa? Nah, jadi ini qualities of people, animal, and thing. Okay, yang agak panjang ini ada kata tadi, contohnya ada difficult, ada beautiful, ada apa lagi ya? Oke, ada comfortable, interesting, diligent, serious, etc. Oke, masih banyak lagi. Oke, kalian bisa mencari kata yang lain yang yang proper untuk contoh-contoh ini. Oke, ini contoh kata. Nah, jadi kalau mengatakan dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan lebih that's to say lebih. Jadi kalau menggunakan lebih daripada, maka biasanya kita tadi menggunakan more, dan daripadanya apa adalah than. Oke, I think it's clear enough. Saya pikir ini cukup jelas. We go to the next rule. Sorry, this is rule 5. Oke, nah tadi ada kata yang cukup ditambah er, ada yang y di bagian akhir diganti dengan es, ada yang huruf terakhir di double, misalnya kata big. Jadi but here is some words that different from others. Tapi ini ada beberapa kata yang kalian harus mengingatnya. Oke, ingat, kalian tidak pernah mendengar kata gooder untuk mengatakan lebih baik, atau better untuk mengatakan lebih jelek, atau farer untuk mengatakan lebih jauh, atau mucher untuk mengatakan lebih banyak. There is no word like that. Okay, so here are some words that you have to memorize in your brain, that you have to say in different way. Good, bagus untuk mengatakan lebih bagus, not gooder, but it should be better than.
Bad should be worse, not better. Or far can be farther or further. And much, you can say more. What about little? Bagaimana kalau little, sedikit? Okay, you can find on the next slide. Okay, nah ini dia. Tadi ketemu kata expensive, mahal. Untuk mengatakan lebih mahal, more expensive. But what about this one? This is a plastic bag. It is good. Ini ada plastik, tas plastik, ini bagus. But cotton bag is better. Tapi kantong tas apa ya, tas kartun itu lebih baik. Maka kata yang digunakan kata good, it should be better. Jadi kalau mau mengatakan bagus, ya good. Kalau mau mengatakan lebih bagus, maka digunakanlah kata better yang seperti ini. Oke, ini semuanya adalah menggunakan kata good and better, good and better. Oke, tidak perlu saya baca semuanya. Bisa saja ketika membandingkan itu kita tidak perlu menyebut benda keduanya. Contohnya di kalimat yang ini, she got a better mark. Dia mendapat nilai yang lebih bagus gitu. Ini mengatakan, better way, cara yang lebih bagus, better life, kehidupan yang lebih bagus, begitu kan boleh. Misalnya kita mengatakan Jokowi has a better governmental experience. Nah, gitu bisa saja mengatakan seperti itu. Atau yang lain ini, contohnya sepatunya lebih bagus, ini ayatnya, but my father's shoes are better. Tapi sepatu ayahnya lebih bagus. Gitu. Karena sudah disebutkan di sebelumnya. By the way, you can get the copy of this presentation on my link, on the link that I give you on WhatsApp group. Nanti yang mau pengen file ini ya bisa saja di download di link yang saya berikan nanti. Nah ini kalau tadi good, sekarang contoh yang menggunakan kata bad, buruk, lebih buruk, worse. Getting bad mark is bad. Ini dapat nilai jelek itu ya jelek. Tapi cheating is worse. Tapi kalau mencontek itu jauh lebih buruk. Ini juga these oranges are bad. Jeruk ini jelek deh. Tapi these mangoes are worse. Mangganya jauh lebih jelek lagi. Smoking is bad, but smoking in public is worse. Merokok itu jelek, apalagi di tempat umum lebih jelek lagi. Yang lainnya juga sama. Ini hanya contoh menggunakan kata bad and worse. Jelek dan di sini lebih jelek. Nah ini. What do you think about these colorful words here? Coba cari kata apa ini yang ada di sini. Di sini ada kata more, ada fewer, ada it should be the same sentences. Number 3. There are more students in the morning, but fewer in the afternoon. Nah coba tebak kata apa ini? Few itu sedikit, fewer itu lebih sedikit. Sama dengan little, sedikit, less, lebih sedikit. Nah seperti ini. Nah kata apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya hanya yang sama dengan yang ini tadi. Nah nanti kesimpulannya apa? Kalian bisa nyari sendiri, dibuat daftar sendiri dari catatan yang sudah ada. Jadi ini yang sudah kita pelajari, ada tall, ada small, ini contoh sedikit saja. Ada yang dihilangkan y-nya, ada yang cukup ditambah r-nya. Yang terakhir ini adalah yang dikasih kata, yang contohnya ada more beautiful, more dangerous. Kemudian yang ini yang yang enggak lazim karena kita harus menghafalnya. Ada better, ada worse dari kata good, dari kata bad, ini better than, ada worse than.
Okay, that's our reason. Okay. If you still have any question about comparative degree, you can text me via email or my WhatsApp number. Oke, yang masih bertanya atau belum jelas bisa menghubungi lewat email atau grup WhatsApp yang saya berikan. If you have something wrong in your group, malu lewat grup ya, oke, you can what is it, japri ini, oke, or you can text me personally. Oke, nah sekarang yang mengatakan paling atau superlatif. Oke, saya langsung ke sini saja supaya materinya cepat selesai, kalian juga lebih mudah memahaminya, tidak lupa. Kalau tadi kita mengatakan lebih, bagaimana kalau ada 3 benda, 3 orang atau lebih, atau pokoknya mau mengatakan paling. Nah, bagaimana ini? Pokoknya ada satu yang lebih dari yang lainnya, itu mau mengatakan paling. Namanya superlatif. Oke, ini adalah superlatif. Aturannya sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan comparative degree yang membandingkan, yang tidak mengatakan paling. Jadi ada beberapa aturan sama seperti itu, but the rules here are a little bit different. Sedikit saja perbedaannya. Oke, kalau tadi kita menambahkan ER untuk mengatakan lebih, nah untuk mengatakan paling, kita cukup menambahkan EST at the end of this word and you have to put the before the adjectives. Jadi kalian harus menambahkan kata the sebelum adjektif itu, kemudian adjektifnya ditambahi EST. Kata rich itu artinya kaya, the richest itu artinya paling kaya. Mr. Burn is the richest in Springfield. Ini orang yang paling kaya. Nah, cepat saja saya berikan, ini gampang. Kata rich, kata big, biggest. Oke, ya. Kata tall, tallest. Kata low, lowest. Oke, gampang kan? Oke, what about the second rule here is similar than comparative. Ini juga yang berakhir dengan Y, dengan Y, cukup dirubah seperti halnya yang tadi menjadi I. Ya, kata funny, it can be funniest, like this one. The funniest. Krusty is the funniest clown. Oke. Oke, ini yang ditambah EST, tapi Y-nya berubah menjadi I. The third one, yang tadi kata fat, kata big gitu. Nah, kalau tadi fat lebih gemuk, ini paling gemuk ya fattest, double T, biggest, double G. Nah, ini yang sama dengan yang tadi. Kalau mau mengatakan paling tetapi lebih dari satu suku kata, kalau tadi mau mengatakan lebih itu pakai more, tetapi kalau mau mengatakan paling, if you want to say paling, oh jelas ini kata more berubah menjadi most. Oke, the most. Kemudian adjektifnya nggak usah ditambah er lagi, nggak usah ditambah est. Ini untuk yang 3 suku kata atau dua atau lebih. Dangerous menjadi the most dangerous. Fat Tony is the most dangerous gangster. The most dangerous. Siapa ya? Angela is the most beautiful girl in the classroom. Atau Giselle is the most beautiful actress in Indonesia. Oke, ini contohnya saja. Oke. Nah, sama halnya dengan yang tadi, mengatakan lebih, kata bagus, kata jelek, kata jauh, kata banyak, itu harus diubah. Kalau tadi ada better untuk mengatakan lebih bagus, nah untuk mengatakan paling bagus itu the best. Kalau ini gampang juga. The bad juga juga tidak menjadi baddest tetapi menjadi the worst.
Nah, ini sama hanya dengan yang lainnya tadi. I think it's easy to memorize, to keep in your mind. Oke, jadi mudah diingat. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata lebih dan kata paling, kata more and most. Oke, ini these examples can be found in your textbook. Actually, ini bisa ditemukan di buku teks kalian. Just one sentence I will read here. Number one, I think real flowers are more beautiful than paper flowers. Menurutku bunga sungguhan itu lebih cantik daripada bunga kertas. Paper flowers are more beautiful than plastic flowers. Bunga kertas lebih cantik daripada bunga plastik. So, real flowers are the most beautiful of all flowers. Jadi bunga sungguhan itu adalah yang paling cantik dari semuanya. Okay, number two, for example, honey is 165 centimeters tall. Susie is 158 centimeters tall. Ida is 150 centimeters tall. Honey is taller than Susie, lebih tinggi. Kemudian Susie is taller than Ida. So Honey is the tallest and Ida is the shortest. Oke, ini contoh saja penggunaan kata sifat itu sendiri. Ada tinggi, ada lebih tinggi, ada paling tinggi, besar, lebih besar, paling besar, dan sebagainya. Oke. Yeah, I think it's the end of our presentation. I hope that you can learn it well and you can read it by yourself on your notebook, and please find other lesson resources, other learning resources via internet or other resources. Nah, bagaimana, sudah jelas? Silahkan, kalau yang belum jelas jangan lupa untuk bertanya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyelesaikan video ini sampai selesai. Moga-moga kalian bisa lebih mudah memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan. Okay, keep stay healthy, just stay at home, don't go anywhere, and selalu taklah beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.